قل Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang kita lanjut sesi ke-13. Bahasan ke-51, at-taqlidul a'ma, taklid buta. Ya, taklid buta. Kita lihat bahasan ini nanti terkait sampai pada masalah orang soleh, di mana kalau orang itu sudah berlebih-lebihan untuk mengikuti orang soleh, pokoknya dia saja, nggak mau pada yang lainnya, maka nanti dia akan meremehkan sunnah Nabi SAW. Tambah lagi orang soleh ini diagungkan berlebihan. Nah, kita lihat pembahasannya. Taklid buta. Allah berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa-apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kami. Apakah mereka akan tetap mengikuti juga meskipun bapak-bapak mereka itu tidak tahu apa-apa dan tidak mendapat petunjuk? Quran surat Al-Maidah ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Lihat jawaban mereka, kami cukup ngikuti nenek moyang kami saja. Ketika disuruh ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, mereka jawab, cukup dengan warisan dari simbah-simbah kami. Gitu alasannya terus. Wah, ini kan sudah jadi warisan turun-temurun. Ini kan sudah jadi tradisi. Gitu kan alasannya? Apalagi alasannya? Oh, saya masih punya orang tua gitu. Coba bilang juga kamu nggak punya. Punya. Awalau kana aba'um la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan tetap mengikuti jika nenek moyangnya tadi tidak tahu apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk? Kalau dapat petunjuk diikuti bagus. Ya, kalau dapat petunjuk diikuti bagus. Namun kalau nggak dapat petunjuk gimana? Nabi Ibrahim itu nenek moyangnya para nabi yang lainnya. Terus simbahnya itu. Nabi Ibrahim berada di jalan yang lurus, Hanifiyah. Dia ikuti ajarannya yang lurus ini. Ya, maka kadang Nabi SAW itu mendakwahkan kaumnya dulu orang-orang musyrik, karena mereka lebih yakin kepada ajarannya Nabi Ibrahim. Mereka ingat, wih, ajarannya Nabi Ibrahim itu kayak saya bawa ini, di atas petunjuk. Nah, kalau tidak di atas petunjuk, ya tidak bisa diikuti berarti. Berarti nenek moyang dibagi dua. Ada nenek moyang yang di atas petunjuk, dan ada yang tidak di atas petunjuk. Terus dibacakan di bawahnya. Allah mengabarkan keadaan orang-orang musyrik tatkala didakwai Rasul. Marilah kita mengikuti Al-Quran dan mentauhidkan Allah serta berdoa kepadanya semata-mata. Mereka menjawab, kami akan mencukupkan keyakinan bapak-bapak kami saja. Namun Al-Quran memberi bantahan. Sesungguhnya bapak-bapak kalian itu orang-orang bodoh, tidak tahu apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar. Dewasa ini banyak orang-orang Islam yang terjerumus ke dalam penyakit taklid buta semacam itu. Suatu kali penulis mendengarkan seorang penceramah mengatakan kepada para pendengarnya. Nah, lihat, dia punya banyak cerita kalau dalam buku ini. Ceritanya lagi, lanjut. Apakah bapak-bapak kalian mengetahui bahwa Allah mempunyai tangan? Maksud pertanyaan si penceramah itu adalah untuk mengingkari ketetapan Allah. Padahal Al-Quran telah jelas-jelas menetapkan bahwa Allah mempunyai tangan. Allah berfirman tentang penciptaan Adam. Apa yang menghalangimu bersujud kepada seseorang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, lima khalaqtu biyadayya, di mana aku ciptakan dengan kedua tanganku. Berarti Allah memiliki tangan, namun beda dengan tangan makhluk. Surat Shad ayat 75. Terus. Tetapi tangan Allah jelas berbeda dengan tangan-tangan makhluknya. Hal ini berdasarkan firman Allah, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Dia. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Dewasa ini ada bentuk taklid buta yang sangat berbahaya, yaitu taklid kepada orang-orang kafir dalam kemaksiatan, buka-bukaan aurat, berpakaian ketat, dan lain-lain. Masih baik kalau taklidnya dalam penemuan-penemuan yang bermanfaat, seperti membuat pesawat terbang dan lain-lain. Nah, lihat,
Yang berikutnya lagi beliau jelaskan, bukan hanya taklid semata pada misalnya pada nenek moyang. Tadi yang pertama ya. Jadi yang pertama kita bahas taklid pada nenek moyang. Yang kedua, taklid pada orang kafir dalam maksiat. Boleh tidak? Tidak boleh. Yang ketiga, taklidnya pada orang kafir dalam hal penemuan-penemuan. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, ini dibolehkan. Jadi kalau kita rinci tadi, taklid pada nenek moyang dirinci jadi dua. Ada yang boleh kalau di atas petunjuk, ada yang tidak boleh kalau tidak di atas petunjuk. Yang kedua, taklid pada apa tadi? Orang kafir yang gemar maksiat, haram, tidak boleh. Kalau istilah dalam dunia bola itu, ya, ada model-model rambut. Lihat nanti pemain bola ini rambutnya, tahu rambut koza? Apa modelnya? Mohawk tahu? Hah? Mohawk tahu? Kayak gimana? Habis pinggirnya, botak pinggirnya kan? Ini habis. Sisa garis lurus gini. Iya kan? Nah, itu koza itu. Ini habis botak ya. Ini habis botak. Cuma ini saja. Ada bapak saja potong anaknya rambut kayak gitu kok. Bapaknya sendiri setuju anaknya kayak gitu, nggak paham cuma tentang masalah rambut itu. Cuma gara-gara lihat aja nih, pemain bola ini itu kayak gini rambutnya. Nggak boleh. Itu contohnya dalam maksiat malah haram. Yang ketiga tadi taklid dalam hal penemuan orang kafir. Mereka punya HP, kita niru lagi punya, begitu bikin produk sendiri sama. Mereka punya produk apa, kita tiru lagi. Selama tidak melanggar hak cipta misalnya, boleh. Terus di bawahnya lagi. Banyak orang-orang Islam bila kita katakan kepada mereka Allah telah berfirman, atau kita sampaikan Rasulullah SAW telah bersabda, mereka malah menjawab, Syekh saya pun berkata, apakah mereka belum pernah mendengar firman Allah? Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Surat Al-Hujurat ayat pertama. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sudah ada firman Allah, sudah ada sabda Rasulullah SAW, jangan katakan, wah Pak Kiai saya bilang kayak begini. Padahal baru disebut apa tadi? Ayat Quran, baru disebut apa tadi? Hadis, dibantah itu. Waduh, saya pokoknya dengan Kiai saja lah, tentrem sudah mantap dengan Kiai saya. Yang lainnya nggak mau. Itu namanya dahulu kalau dia bantah tadi perkataan Allah dan Rasulnya, Al-Quran, hadis dibantah. Coba lihat tadi maksud ayat di atas. Maksud ayat di atas, janganlah kalian mendahulukan perkataan seseorang daripada firman Allah dan sabda Rasulnya. Jangan dahulukan perkataan yang lain daripada firman Allah dan sabda Rasul. Bahkan sampai ada sabda Rasul dibantah dengan perkataan sahabat, nggak boleh. Sabda Rasulnya sudah jelas. Namun si Abu Bakar ini mengatakan demikian, Umar mengatakan demikian. Nggak bisa. Rasul tetap Rasul, hadisnya dihormati, nggak bisa dibantah dengan perkataan sahabat. Apalagi dengan orang di bawah sahabat. Apalagi sekelas ustadz kamu mau bantah gitu. Hadisnya kayak gini. Namun enggak, ustadz saya, guru saya bilang kayak begini. Iya, itu guru nggak bisa mengalahkan Rasul. Ya, ini dalilnya surat Al-Hujurat ayat pertama. Terus Ibnu Abbas berkata, celaka mereka itu. Saya mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda. Mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar pernah berkata. Ada sebuah syair yang menyindir mereka yang berhujah dengan perkataan para syekh mereka. Aku mengatakan Allah berfirman dan Rasulullah pernah bersabda. Tetapi kalian mengatakan syekh saya telah berkata. Nah, dibantah dengan perkataan syekhnya. Namun ingat, keadaan orang nanti beda-beda. Kalau antum lagi nyikapi kayak begini, ya, lihat kondisi. Ini kapan saya nanti mau bantah seperti itu ya? Enggak mudah-mudahan kita itu berbantah-bantahan. Lihat orang dulu. Kalau itu yang ngomong orang tuamu mau bantah kayak gitu. Wah, bapak masa bawa perkataan kayak gini kiainya. Ini sabda Rasul ya, nggak bisa. Harus ini dulu, ingatkan dengan santun, nggak bisa langsung keras-keras.
pelan-pelan kalau nyikapi ada orang yang lebih kita hormati. Wallahu a'lam. Selesai bahasan ke-51.